Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan, dan kita kembali akan berbicara soal timnas, tapi kali ini bukan timnas senior. Ini timnas U19 yang dipersiapkan oleh Coach Indra Safri untuk tampil di Piala AFF atau Asian Cup U19 yang akan berlangsung di Gelora Bung Tomo atau di Surabaya. Ya, dipakai ada Gelora Bung Tomo. Nah, saya juga rencana berangkat ke Surabaya untuk melihat, penasaran dengan Jens Raven, salah satu pemain yang sudah diumumkan secara resmi oleh Indra Safri. Hari ini ada 23 pemain. Dari 28 pemain ada 5 dicoret. Jens Raven ada di sana dan saya ingin melihat. Karena teman-teman, kenapa saya ngebet untuk ke Surabaya melihat Jens Raven ini? Dia salah satu pemain, ya masih berusia 19 tahun ini, ya, akan diambil di tim senior. Konon, ya, akan STY mengincar dia untuk ambil, walaupun dia akan jadi pemain cadangan, tapi dia akan disiapkan sebagai salah satu alternatif pemain yang ada di lini serang kita. Karena kita tahu bersama di lini serang, ya ada Rafael Struijk, di sana ada Ragnar Oratmangun, juga ada Marcelino Ferdinand. Ya, kalau bicara di depan ada Yakub Sayuri tentunya. Ya, kita akan tunggu, termasuk dengan striker-striker seperti Dimas Derajat, ya, siapa tahu mungkin akan dipanggil lagi Ramadan Sananta, kita tidak tahu. Tapi Jens Raven ini konon akan dipanggil. Jadi dia akan bermain di tim U19 dan juga bisa di tim senior. Semoga dia diambil. Nah, makanya saya ingin menyaksikan sampai sejauh mana dia bermain dengan tim nasional kita U19 yang berada di grup A. Karena di Piala AFF U19 ini, Indonesia berada di grup A, akan bermain pertama kali pada tanggal 17 Juli jam 19.30 di Gelora Bung Tomo melawan Filipina. Ini pertandingan pertama. Kita harus menang melawan Filipina, ya. Setelah Filipina baru ada Kamboja tanggal 20, ya, Juli akan datang. Tanggal 23 kita akan bertarung dengan Timor Leste. Itu jadwal yang ada di grup A, di mana Indonesia difavoritkan untuk bisa menjadi juara. Ya, di grup A ini untuk lolos ke semifinal dulu. Karena kita tidak tahu siapa lawan kita di semifinal, mungkin saja Australia, mungkin Vietnam, mungkin Thailand, kalau ini bisa lolos semua mereka, ya. Dengan kita. Tapi kita bicara sekarang 23 pemain yang sudah diumumkan oleh Coach Indra Safri. Ya, 5 pemain dicoret. Dari 33 turun 28, sekarang turun 23. Nah, 5 pemain itu yang dicoret diantaranya ada Jidabin yang tidak ikut di dalam list 23 pemain untuk Piala AFF U19 kali ini. Ya, Jidabin dari Asiop, kemudian juga di sana ada Farhan Sapiolo, ya, dari Persija. Kemudian ini pemain belakang, ya, Farhan, kemudian ada Rahmat Syahwal dari Persab Brebes, juga tidak terpilih pemain belakang juga. Dan tadi saya bilang di awal, Jidabin pemain gelandang kita, ya, dari Asiop. Satu lagi ada Darel Valentino dari Persib, ini gelandang juga. Dan Fandi Bagus Pamungkas dari Bayangkara FC, ini pemain belakang. Jadi 5 terakhir yang dicoret, yang nama-nama yang saya sebut. Kalau 33 nama yang kemudian 5 dicoret, itu ada satu pemain keturunan, ya, Kamara Osman, ya, Maiket, itu tidak diambil, dicoret di awal dari 33, ya, 5 dicoret, jadi dia tidak ada. Jadi sebelumnya itu, ya, kita bisa melihat bagaimana Indra Safri bisa menentukan pemain-pemain pilihan dia untuk tampil di U19 ini, ya. Karena kalau dari sini di awal itu Aditya Ramadan PSMS Medan tidak diambil. Di 33 ada Fere Murani dari Bayangkara, Pramudia Putra dari Malut United, ada Kamara Usman, ya, dari Tamanan United ada Nabil Asyura Persija yang out di awal, ya. Ya, itu yang 5 yang awal, sebelum 5 yang terakhir yang saya baca tadi dengan Jidabin tidak bisa lolos. Oke. 23 nama itu yang sudah tersaring saat ini. 3 kiper. 3 kiper itu saya bacakan buat teman-teman, ya. Ada Ikram Al-Ghifari dari Semen Padang, kemudian ada Iwayan Artawiguna dari Bali United, dan Fitra Maulana Ridwan dari Persib Bandung. Kemudian untuk pemain belakang, back ini, ya, ada F. Mufti Hidayat PSM Makassar, kemudian Kadek Arel Priyatna dari Bali United, Meshal Hamzah, ya, dari Persija, Iqbal Dwiangge dari Barito Putra, kemudian Sultan Saki PSM Makassar, juga ada Doni Tripamungkas Persija. Dan Doni Tripamungkas ini, teman-teman, dia akan menjadi kapten ke-11-an. Ya, kalau nggak salah akan ditunjuk oleh Indra Safri sebagai kapten. Ada Alessandro Felix Kamuru dari Barito Putra, Muhammad Alfarezi dari Buffon dari Borneo, Rizal Nurfiat Borneo, dan Welber Yardim dari Sao Paulo. Jadi ada 3 pemain yang bertahan, ya, dari 4 pemain ke Jidabin out,
3 pemain yang dipertahankan sini yang pemain di luar, yaitu Welber Jardim, kemudian Jens Raven yang ada di sana, dan Marcelinus Amaola dari UD Logrones yang bermain di Spain, di Spanyol. Ya, kalau Jens Raven dari FC Dordrecht kita tahu bersama sudah dinaturalisasi dia, dan dia dari Belanda, dan Welber Jardim di Sao Paulo, Brasil ya, karena ibunya orang Indonesia, bapaknya orang Brasil. Nah, itu dari back yang saya bacakan tadi. Sekarang gelandang itu ada Vigo Dennis, ya, Vigo Dennis dari Persija, ada Tony Firmansyah Persebaya, Airlansyah Abdul Manan Persija, kemudian Mufdi Iskandar Persiku, Rifki Afrizal Madura United, dan Muhammad Kafiatur Dewa United. Itu untuk sektor tengah gelandang. Nah, kita ke striker atau pemain di lini serang. Arkan Kaka menjadi bagian utama dari tim U19 kita dari Persis Solo. Kemudian Muhammad Ragil dari Bayangkara, ada Jens Raven dari FC Dordrecht, dan Marcelinus Amaola dari Logrones dengan pelatih Indra Safri tentunya. Dan itulah nama-nama 23 pemain yang akan tampil di pertandingan-pertandingan di Asian Cup atau AFF U19. Nah, bagaimana peluang kita? Coach Indra Safri ketika saya menghubungi mengatakan ya, dia berusaha untuk membawa tim ini melaju ke final dan bisa menjadi juara. Apalagi kita sebagai tuan rumah. Dia melihat bahwa sebelum ke sana harus bisa mengatasi juga semua tim yang ada di grup A. Orang boleh bilang ini tim yang bisa dikalahkan oleh Indonesia, misalnya Filipina, Kamboja, dan Timor Leste, agak lemah dalam tanda kutip. Tapi Indra Safri bilang jangan menganggap enteng. Semua tim akan kita fokus bermain untuk bisa menang. Kita akan bermain habis-habisan, all out. Dia menyuruh tim asuhannya untuk bermain sebaik mungkin, meraih kemenangan demi kemenangan. Ya, tidak boleh memandang remeh lawan siapapun itu. Terutama pertandingan pertama melawan Filipina. Nah, ini penting karena laga-laga awal selalu sulit di setiap pertandingan di sebuah turnamen, dan Indra Safri mengetahui itu, makanya dia terus memberikan motivasi, dorongan kuat kepada seluruh pemain untuk tampil baik menghadapi Filipina. Karena ketika menang melawan Filipina tentunya kedepannya akan jauh lebih bagus, termasuk melawan Kamboja dan melawan Timur Leste. Tinggal berkonsentrasi ketika kita berada di babak semifinal. Tapi belum akan ke sana dulu, kata Indra. Kita akan fokus satu demi satu pertandingan, kita lewatin dulu semua. Untuk apa kita berbicara misalnya untuk ke semifinal kalau kita di sini tidak begitu meyakinkan. Makanya dia ingin bisa mendapatkan hasil terbaik sehingga bisa melihat peluang ketika ada di semifinal. Siapapun lawan kita. Ya, mau Thailand, mau Australia atau Vietnam, yang lebih diunggulkan tentunya untuk bisa sama-sama dengan Indonesia berada di babak semifinal. Karena dianggap ini penting di semifinal, semua tim kuat. Kalau di final ya kita akan bertarung tentunya untuk sebuah harga diri. Penting di kandang sendiri, dukungan supporter yang kuat. Makanya timnas U19 ini harus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan bisa menjadi juara kalau sudah sampai di final. Tapi kita kembali ke di awal bahwa Indra ingin di fase grup ini kita harus bisa menyelesaikan dengan baik, dengan sempurna. Ya, makanya kemenangan adalah tujuan utama bagi tim nasional Indonesia. Ya, dia minta dukungan doa. Ya, Coach Indra bilang doa untuk seluruh penggemar sepak bola Indonesia untuk bisa membantu doa agar perjalanan Indonesia baik ke depan, bisa melewati Filipina pada pertandingan pertama di Gelora Bung Tomo, dan tentunya mengharapkan dukungan dari penonton yang ada di Surabaya dan sekitarnya untuk berbondong-bondong datang ke Gelora Bung Tomo menyaksikan Indonesia bertanding melawan Filipina, karena itu juga yang diinginkan oleh para pemain, karena dukungan ini yang penting juga. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara tentang persiapan tim nasional U19 yang akan tampil di Piala AFF atau Asian Cup ini. Dengan 23 pemain sudah terpilih, Indra Safri minta dukungan kuat bagi seluruh masyarakat agar timnas U19 yang dipersiapkan juga ke bulan September di AFC Cup U20, karena kita kan target di sana harus bisa lolos ke putaran final. Kalau kita sudah bisa melewati babak kualifikasi ini dan mengincar Piala Dunia U20, itu jenjang yang diinginkan oleh tim saat ini yang dipegang oleh Indra Safri. Jadi ini batu loncatan di Piala AFF. Kemudian yang paling penting adalah AFC di U20, di mana kita juga menjadi tuan rumah ya untuk bisa bertarung. Ada Timur Leste juga satu grup dengan kita di samping Maladewa, dan kita harus bisa menang di sana untuk bisa lolos ke babak 16 besar yang akan nantinya berlangsung di Cina sebagai tuan rumah. Tapi yang penting kita lewati dulu Piala AFF ini. Oke? Dengan saya Bung Ropan. Ciao.